pastor kalian menghormati Tuhan, kita lakukan hal itu. Ya, ayo kita sembah Tuhan sekali lagi. Anak-anak muda, saya minta semua berlutut. Kita sembah Tuhan. Kalian tahu saat kita menyembah Tuhan dan kita melupakan setiap masalah kita, itu seperti kata Wahyu, kitab Wahyu berkata, "Come up here, Yohanes, naiklah ke atas." Kitab pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada masanya. Tapi kata Wahyu, ketika kalian naik di dalam tahta Allah, maka setiap persoalan, setiap apapun yang kalian pergumulkan
akan binasa ditelan oleh yang kekal itu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki Dian itu tetap ada di tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan menilik Pondok Daud Ministry, terlebih khusus GOC, untuk memulihkan banyak anak muda. Dan Tuhan mau memakai anak muda yang sudah ada di dalam. Tidak peduli kamu latar belakangnya seperti apa, kamu lahir sebagai apa, kamu sebejat apa, masa lalumu tidak ada lagi yang bisa mendiktirnya. Masa lalumu tidak ada yang bisa menghakimi, karena cuma setan yang ingat masa lalu. Tuhan menetapkan masa depan yang indah buat kalian. Anak muda, waktunya kalian bangkit. GOC, I'm free, rise and shine, young generation. Bangkit dan bersinarlah, hai anak-anak muda. Bangkit dan bersinarlah. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biar hadirat Tuhan tetap ada di sini. Berkati mulut hamba-Mu, biar setiap firman yang keluar bukan dari pikiran manusia, tetapi dari hikmat Allah dan kewahyuan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Biarkan tanah hati di tempat ini adalah tanah hati yang subur, sehingga benih itu jatuh, bertumbuh, berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Oke, shalom semuanya. Saudara antusias amin. Dahsyat sekali. Hari ini bisa versi saya ya. Bisa tidak kumpul di tengah terus kita menghadap ke depan semua? Bisa nggak ya? Bisa ya? Izin ya Pastor ya? Karpetnya bisa ditarik, kita menghadap ke depan semua gitu. Bisa ya? Karena saya takut jangan ada yang ketiduran. Oke? Bisa ya? Oke, saya kasih waktu berapa untuk ke depan. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama. Oke. Kalian bebas, nggak perapat-perapat juga nggak apa-apa. Saya pengen melihat tahun depan. Next, ini tiap tahun ya? Tiap tahun retreatnya? Iya. Benar ya? Saya lihat tahun depan ini akan full, tidak muat lagi. Amin? Oke, silakan duduk. Cari posisi nyaman, tapi jangan sampai tertidur. Oke, sudah dapat tempat semuanya? Mohon maaf saya buka-buka ya. Baik, oke. Sudah siap mendengarkan firman? Amin. Amin. Sekali lagi, sudah siap mendengarkan firman? Amin. Itu anak muda harus begitu, masa apa bapak-bapak ibu-ibu di belakang tadi semangat sekali, kalian anak muda tidak semangat, harus lebih semangat loh. Amin. Amin. Saya tadi tuh waktu duduk di belakang itu saya lihat Tuhan. Saya pernah melihat sebuah kegerakan. Tapi kayaknya Tuhan bilang kegerakan kali ini berbeda. Amin. Kegerakan kali ini akan menjadi kegerakan yang luar biasa. Amin. Oke, orang bilang nggak kenal nggak saya. Nama saya Rudi Raung. Tapi saya nggak tahu kalau saya asal Minahasa atau gimana. Saya lahir di Kalimantan. Saya melayani, saya bertobat sejak tahun 2009. Saya mulai melayani dan saya punya hati untuk anak-anak muda. Dan hari ini saya adalah teman sedestiny istilahnya dengan Pastor Kevin. Kami sama-sama bertumbuh bersama. Kami belajar banyak bersama juga, sekalipun belum terlalu berpuluh tahun ketemunya, baru beberapa tahun terakhir. Tapi saya melihat hati orang yang sangat luar biasa. Kalian tahu? Saya tadi ngomong dengan anak rohani saya bawa anak rohani saya 2 orang di belakang, suami istri.
Oh ya, nama saya Rudi, saya teruskan dulu. Saya sudah nikah, saya punya anak 2. Yang pertama namanya Jonathan, yang kedua namanya Kristal. Semua ada artinya. Oke, saya lanjut yang tadi. Waktu saya duduk di belakang, saya ngomong sama anak rohani saya sendiri. Pastor Kipen ini bukan seorang teologian. Dia seorang sarjana hukum. Dan Tuhan bukan tentang teologianya atau apanya, tapi Tuhan sudah menetapkan sebuah ketetapan atas kehidupannya. Amin. Waktu saya lihat hatinya yang rindu untuk melayani, saya tertarik lihat orang yang luar biasa. Kalian tahu, kalau kalian pernah berpikir ada orang yang cinta sama anak muda dan mau banyak orang bertobat, salah satunya dia. Kalian harus say thank you dengan dia, dengan sama-sama menjadi seperti dia. Banyak orang di luar sana, saya kenal beberapa hari lalu namanya siapa sih namanya, Pastor? Yang di barbernya itu saya kenal. Itu siapa? Kevin. Dia sedikit cerita sama saya. Kevin, maju Kevin. Jadi anak ini, ayo laju, cowok ganteng yang mau nikah gitu katanya. Jadi saya ketemu dia. Dia ngomong sedikit aja, tapi itu nyantol ya saya. Ini orangnya dulu nakal. Ini orangnya dulu nakal. Dia cerita pergumulannya dan sampai sekarang bertahan. Saya bilang sama dia, jangan keluar. Tuhan lagi bergerak di gereja ini. Amin. Jangan keluar. Yang tersisa nanti ada 2 tipe manusia yang ikut bergabung untuk kegerakan Tuhan untuk anak muda. Yang kedua yang hanya melihat, luar biasa ya, luar biasa. Kalian mau yang mana? Kalian harus jadi pekerja itu. Amin. Jadi jangan keluar. Ada banyak pekerjaan Tuhan di sini. Ya, Tuhan berkati kita. Baik, kita buka firman Tuhan. Saya tertarik dengan satu firman ini, dan firman ini selalu saya pegang saat saya bertobat 2009. 1 Timotius 4 ayat 12. Ada ya? Oke. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini firman Tuhan. Ini kata seorang Paulus kepada anak rohaninya. Oke. Perhatikan. Saya mau kita sama-sama baca. 2, 3. Perhatikan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, hai anak-anak GOC. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Anak muda, anak kecil, orang tua. Kalian itu jadi teladan. Amin. Dalam perkataanmu, stop maki-makian. Stop bicara yang tidak jelas. Mulai bicara, perkatakan sesuatu yang profetik. Saya orang hebat, saya orang luar biasa. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan apa? Dalam kesucianmu. Hei anak muda, jaga hidup kalian. Perempuan jangan jadi perempuan yang rendah, murahan. Laki-laki jangan murahan juga. Kalau Tuhan tetapkan kalian di sini, dengar firman ini, karena Tuhan tahu kalian lagi mau diselamatkan semua dari kesucian ini. Bangun bukan tentang masa lalu, tapi masa sekarang dan ke depannya. Bangun kesucian kalian. Kalau kalian melihat tahun depan tempat ini full, siapa pelayannya? Kalian. Kalian adalah generasi pertama yang akan mengguncang kota Manado dan sekitarnya. Hari ini saya akan kasih lihat kalian. Kenapa? Kenapa anak muda harus menjaga kesuciannya? Kenapa anak muda tidak boleh jadi dianggap rendah? Hari ini kita akan sama-sama tahu
tahu apa alasannya kisah jadi rendah. Saya kan orang miskin, saya kan orang susah. Saya kasih lihat kalian. Ini adalah rahasia, kata firman Tuhan, rahasia yang berabad-abad tersimpan. Hari ini kita buka rahasia itu. Amin. Semuanya antusias, amin. Oke, saya mau lihat antusiasnya sampai terakhir ya. Bagaimana agar kita benar-benar jadi teladan? Saya pengen buka Kolose 1 ayat 27. Nih, saya mau kasih tahu kalian kalau dalam kitab itu benar-benar ada rahasia yang tersembunyi. Ini bukan untuk hanya untuk anak muda, tapi semua orang yang di belakang. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Kalian semua adalah jembatan. Kalian yang harus bertanggung jawab membawa anak muda itu datang. Kita ini sama semuanya, tidak ada di mata Tuhan siapa yang lebih, siapa yang kurang, tidak. Kita sama, hanya bedanya sekarang saya dikasih kesempatan untuk berbicara. Baik, Kolose 1 ayat 27. Baca sama-sama. 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, kepada GOC, kepada Pondok Daud, Tuhan mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, di antara gereja lain, di antara persekutuan yang lain, yaitu apa? Kristus yang adalah apa? Di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya bukan di tengah-tengah, tapi Christ in you, the hope of glory. Buka KJV, bisa nggak ya KJV? Bisa ya? Saya coba kasih lihat, perhatikan. Which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, Christ yang ada di dalam dirimu. Dalam dirimu itu ada Kristus. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, roh itu dinginnya dengan cemburu. Di dalam dirimu ibu, bapak, di belakang semuanya, dalam dirimu ada Kristus. Itu yang harus kalian sadari. Saya akan buktikan sama kalian. Sama-sama kita belajar ya. Perhatikan bapak ibu, teman-teman juga. Lukas 4 ayat 1 sampai 3. Jangan dulu dibaca, tapi buka dulu. Perhatikan, saya akan ceritakan satu cerita. Semua orang Kristen tahu, tapi perhatikan. Kita kejadian memperbuat. Terima kasih Pak. Oke. Kita kejadian bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Dalam bahasa Inggris dia tidak pernah menciptakan langit. Dia ciptakan God create heaven and earth. Coba Kejadian 1. Baca lagi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Buka versi King James Version-nya. In the beginning, God create apa? Heaven and earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan surga dan bumi. Artinya surga dan bumi itu menjadi satu. Pernah dengar lagu Surga dan Bumi Satu? Pernah baca di Alkitab? God create heaven and earth. Artinya Tuhan menciptakan surga dan dunia, ada makhluk surga dan ada ada makhluk yang dilemparkan ke dunia, yaitu Lucifer. Saya tidak akan bahas itu, nanti kalau suatu saat ada waktu saya akan ceritakan kalian soal itu. Tapi hari ini saya akan bahas ke kalian tentang Yesus Kristus itu, karena ini kan GOC, Generation of Christ. Kalian harus tahu siapa Kristus itu. Amin. Perhatikan, waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia ciptakan manusia seturut dan segambarnya, betul? Tiba-tiba ular bilang apa? Hey, waktu diciptakan seturut segambarnya, laki-laki dan perempuan, diambil rusuk laki-laki untuk jadikan perempuan. Waktu sudah jadi, ular datang. Makan itu pohon, buah-buah pengetahuan baik dan buruk. Ada tiga tipe pohon di surga. 3 tipe, bukan 3 pohon. 3 tipe. Buah pohon apa? Kehidupan, pengetahuan baik dan buruk, dan yang bisa dimakan. Intinya seperti itu. Akhirnya dibilang ini, pohon pengetahuan baik dan buruk jangan makan. Tuhan bilang gitu, betul? Betul ya, saya refresh ya pengetahuan kalian, karena kalian pasti sudah baca itu. Setelah itu
Ular datang, Hawa makan. Tuhan bilang tidak boleh makan. Kalau ngana makan, ngana jadi seperti Allah. Lihat bodohnya Hawa. Tuhan bilang manusia diciptakan seturut dan segambar Allah. Dia dengar setan lagi bilang kamu akan seperti Allah. Kita ini sudah diciptakan seturut dan segambar Allah. Hawa dengar lagi ikut ini. Jadi apa dosa Hawa sebenarnya? Dosa Hawa bukan makan buah. Dosa Hawa salah mendengar. Amin. Jangan salah mendengar. Kalian tahu di Pondok Daud Ministry kalian punya gembala. Dengarkan dia. Ikuti teladannya. Amin. Yuk, katakan amin. Saya kasih tahu ya, amin itu artinya bahasa aslinya amen. Artinya be unto me according your word. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Waktu saya bicara firman Tuhan, kalian bilang amin, itu kalian jadi sama saya. Saudara diberkati? Jadi tidak sekedar bilang amin, ada maksudnya. Ya. Setelah Hawa jatuh, dia keluar, intinya dia keluar. Setelah itu berlalu, begitu lama berlalu, dan akhirnya Tuhan turun dengan caranya dia. Dia bilang begini, salah satu di antara mereka sudah menjadi sama seperti kita. Bingung kan kalian? Perhatikan, saya minta 3 orang maju. 3 orang maju, laki-laki. Ayo, let's go. Ayo gak apa-apa, tidak lupa. Kamu, 1, maju. Saya tunjuk ya, kalian gak mau ya. Brother yang pirang 1, maju. Saya cari yang agak sangar-sangar gitu. Kamu 1, maju bro. Perhatikan, saya minta 1 orang lagi untuk jadi Adam. Ini singkat aja, tapi saya pengen buka pemahaman kalian. Ya, maju. Ayo. Perhatikan, ini hanya ibaratnya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini belum Putra, masih apa? Firman. Pada mulanya Bapa, Firman dan Roh, karena belum menjadi Yesus manusia. Perhatikan, ini Adam. Adam jatuh dalam dosa. Firman Tuhan bilang salah satu Tuhan bilang gini, mereka telah menjadi salah satu sama seperti kita, betul? Sebenarnya kata aslinya itu begini, salah satu di antara kita harus jadi seperti mereka, karena ini kesatuan, unity. Siapa yang jadi? Firman. Firman menjadi manusia karena Adam gagal. Firman menjadi manusia, menjadi last Adam. Perhatikan, saya mau bahas tentang Kristus. Silakan dulu. Perhatikan, sudah lihat ya. Ini adalah Firman. Akhirnya dia turun menjadi manusia. Silakan dulu. Waktu Firman menjadi manusia, dia pakai rahimnya Maria. Itu hanya inkubator, jadi tidak ada sperma di dalam. Itu Roh Kudus mengambil bentuk Kristus itu menjadikan inkubator Maria. Jadi tanpa hubungan apa-apa. Lahirlah Yesus keluar dari Maria. Perhatikan. Setelah itu saya singkat. Setelah itu Yesus dibaptis, betul? Setelah itu disinilah dimulai apa itu GOC. Apa itu generasi Kristus. Kalian siap? Lukas 4 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Saya baca buat kalian, perhatikan ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ini waktu dia habis dibaptis. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terus di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kembali ke ayat 1. Perhatikan, ada satu rahasia di sini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh siapa? Dibawa Roh Kudus kemana? Bayangkan, kenapa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Pernah kita pikirkan hal ini? Kenapa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Ayat 2. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dengan sengaja Roh Kudus bawa, dia tidak ada makan, dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar.
Perhatikan, ada berapa cobaan? Berapa cobaan? Ada berapa cobaan? Ada 3 cobaan. Tidak apa-apa, yang bilang 2 tidak salah, tidak salah. Kalian jangan bilang itu salah, tidak. Itu hanya salah persepsi aja. Oke? Tidak apa-apa, saya suka dengan anak yang begitu. Kamu hebat, luar biasa. Perhatikan. Ini serius, saya bilang kamu hebat, kamu dipakai Tuhan. Ya, jangan takut menyuarakan sesuatu. Ya, yang penting itu bukan dosa. Perhatikan. Siapa yang ngomong? Tiba-tiba Tuhan tarik saya ke dia. Siapa yang ngomong? Kalian berdosa? Hah? Yang satu siapa? Gabriel. Gladio kan? Gladio dengan Gladio. Orang tuanya didik anak-anak ini luar biasa nih. Dibilang begini, mereka lah yang punya kerajaan surga. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Setelah itu mereka dicobai dengan 3 hal. Pertama, soal makan. Rubahlah roti ini jadi batu, betul? Kedua, dibilang apa? Jika kau sulit menyembah aku akan memberikanmu semua kekuasaan ini, betul? Ketiga, dibilang apa? Jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis, malaikat akan menantangmu. Semua itu dia kutip dari firman Tuhan. Setan itu tahu kutip firman Tuhan. Kutipan belum tentu benar. Tapi Yesus kalah nggak? Yesus apa? Benar. Bisa minta ayat akhirnya itu di ayat berapa? Coba 3-4 ayat 4. Lima. Nah, saya mau lihat di akhirnya. 13 ya. Coba 13. Terima kasih yang membantu saya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Perhatikan baik-baik. Kalian sudah tepuk tangan tapi kalian belum tahu sesuatu, itu luar biasa. Perhatikan. Ini nanti ada di dalam diri kalian. Dan ketika kalian aktifkan, iblis itu mundur dari kalian. Percaya sih, kalian lihat. Kita buka ayat selanjutnya. Sebentar, sebelum buka saya bilang ini. Waktu dia mundur, setelah itu Yesus masih taat dulu, betul? Dia taat sampai mati di kayu salib. Betul? Dia taat sampai kayu salib, dia disalibkan dan dia mati. Setelah dia mati, ini nanti titik keras itu. Perhatikan, tapi saya mau bawa kalian dulu di pengetahuan. Waktu Yesus mati, dia itu masuk ke alam maut. Jadi kan 3 hari mati. Selama 3 hari dia masuk ke alam maut. Perhatikan. Disinilah kemenangan kita. Perhatikan. Efesus 4 ayat 9. Efesus 4 ayat 9. Perhatikan. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian apa? Bumi yang paling bawah. Waktu dia mati, dia turun ke bagian bumi paling bawah. Apa tujuannya? Perhatikan. 1 Petrus 3 ayat 19. Ada yang bisa baca? Ayo baca sama-sama ya. 2, 3. Terus perhatikan, waktu Yesus masuk ke alam maut, dia mendeklarasikan dirinya di alam maut. Saya menang. Sekarang waktunya saya akan mengambil kunci. Ini serius, ini realita loh. Kita jangan pikir ini film-film palsu, ini firman Tuhan yang bilang. Oke? Tempat pertama yang dikunjungi namanya Firdaus. Firdaus dulu di atas, masih di bawah. Karena Yesus belum naik ke atas. Firdaus. Lukas 23:43.
Perhatikan ya, kalian mulai belajar perhatikan ya anak-anak muda ya. Perhatikan baik-baik supaya kalian ngerti apa yang di dalam kalian. Lukas 23, orang tua juga yang di belakang, perhatikan ya. Lukas 23 ayat 43. Apa yang dibilang? Pertama yang dikunjungi adalah Firdaus. Yang kedua namanya Seul atau Hades. Lukas 16 ayat 23. Sudah? Lukas 16 ayat 23, sama-sama baca. 2, 3. Kata asli dalam alam maut ini, kata aslinya disebut Hades. Kalau versi lainnya WEB dibilang in Hades he lifted up his eyes. Dia melihat ke atas dari Hades. Jadi tempat yang kedua apa namanya? Hades. Perhatikan ya. 3 namanya Tartarus. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini serius, ini saya kasih pakai nama aslinya. Kalau kalian nanti cari versi aslinya, ini nama aslinya. 3 Tartarus, 2 Petrus 2 ayat 4. 2, 3. Yang ketiga namanya Tartarus atau neraka. Kata aslinya Tartarus. Bahasa Indonesianya neraka. Bahasa Inggrisnya hell. Betul? Perhatikan, 3 ini Tuhan datangi. Ada tujuannya, bukan sembarang datang. 4. Bottomless pit atau jurang yang tidak ada dasarnya. Yesaya 14 ayat 15. 1 Yesaya 14 ayat 15. 2, 3. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati kau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini bahasa aslinya. Kalau kita lihat di KJV, coba KJV. Yesaya 14 ayat 15. Kalian lihat. Ini namanya bottomless pit. The side of the pit. To hell, to the sides of the pit. Lubang yang tidak ada dasarnya. Bayangkan Tuhan turun ke dunia. Pertama dia dicobai di padang gurun, dia menang. Itu kan cobaan kita, betul nggak? Bapak ibu yang ada di belakang, kalian mungkin belum merasa, tapi orang tua pasti rasa. Makan minum, betul nggak? Berubah batu itu jadi roti, benar? Kekuasaan, kalau kalian sujud menyembahmu memberikan kekuasaan, betul? Ya kan, harta, tahta. Yang terakhir kekuasaan, kalau kamu loncat, kamu nanti dipatang oleh malaikat. 3 hal itu kan. Harta, tahta, dan kuasa. Tapi Yesus menang. Katakan, Yesus menang. Yesus menang. Saya harus menang. Setelah Yesus menang, dia setia sampai mati. Ketika dia sudah setia sampai mati, dia harus turun ke dalam lubang yang paling bawah, yaitu neraka, untuk mengambil apa? Kunci kehidupan kerajaan. Kunci kerajaan maut supaya diberikan kepada kita. Nanti saya kasih lihat kalian. Kapan dia berikan itu sama kita? Waktu kalian tahu kunci kerajaan maut sudah diberikan kepada kalian, kalian itu punya kuasa. Firman Tuhan bilang begini, kau akan melakukan seperti apa yang kulakukan. Siapa yang bilang? Yesus kan? Seperti apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, kalian bisa. Dia bisa menyembuhkan orang, kalian bisa. Orang banyak bertobat di zaman Tuhan, kalian bisa. Itu yang harus kalian sadari.
Kunci itu sudah dikasih ke kalian. Amin. Jangan ada yang tidur ya. Perhatikan. Tadi Yesaya ya. Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Jadi let's read ini, neraka ini tempat dibuangnya Lucifer. Ya, coba buka Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Sudah dapat? Oke, baca sama-sama. 2, 3. Engkau yang tadinya berkata, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang awak. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi tingginya awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya kemana? Ke dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah Lucifer. Kejatuhan Lucifer ada karena ada kehendak yang kotor dalam dirinya. Dia hendak, tadinya kau hendak berkata dalam hati, naik ke langit. Dia pengen naik ke Tuhan, menyayangi Tuhan. Dia dilemparkan di neraka itu. Perhatikan. Jadi waktu Tuhan turun, dia merebut semua kunci. Ya, perhatikan ya deh. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kita banyak baca firman, gak apa-apa ya, supaya kalian paham gitu. Saya pengen paham, kalian paham benar gini loh. Waktu GOC didirikan, waktu GOC ini ditentukan namanya, saya percaya itu bukan sekedar nama, betul? Tapi ada pewahyuan di dalamnya. Kenapa ada pewahyuan? Karena nama kalian disebut dalam Alkitab, generasi Kristus. Kalian akan dinantikan bangsa-bangsa. Bukan sama, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini Yohanes. Apa yang dia bilang? Kita baca sama-sama. Kalian bacanya tuh sambil memahami itu. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati terus, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Dan apa? Aku memegang apa? Segala kunci maut dan kerajaan maut. Waktu dia turun di hari ketiga, dia turun mengambil kunci itu. Waktu dia dapat kunci itu, ini yang kalian nantikan kan? Matius 16 ayat 19. Sudah? Buka? Kalian lihat kan, ternyata Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru satu kesatuan. Ini yang disebutkan rahasia yang tersimpan berabad-abad lamanya. Perhatikan. Wahyu, Matius ya. Coba baca. Kalian baca dengan iman. 2, 3. Perhatikan, Tuhan sudah ambil kuncinya, betul? Kepadamu, hai GOC, aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita oleh anak-anak di GOC di dunia ini akan terlihat di surga. Amin. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan apa? Terlepas di surga. Hei, apa yang Anda butuhkan di dunia ini? Kalau Anda menyadari ada Kristus di dalammu, apapun yang kau berkatakan akan terjadi. Saya itu berbicara sama kalian bukan saya tidak lakukan. Setiap hari saya lakukan. Setiap hari saya selalu bangun pagi dan saya bilang gini, hari ini akan berbeda. Hari ini akan penuh dengan kemenangan. Aku akan menang. Hari ini akan berbeda. Hari ini akan penuh dengan kemenangan. Aku akan menang. Setiap hari saya lakukan hal itu. Waktu mulai masuk kebutuhan kalian, stres pikir bagaimana sekolah, teman cerita kalian bicara, aku akan menang. Aku akan menang. Tiba-tiba di hati kalian muncul api itu, dan kalian mulai menyaksikan dia harus diselamatkan. Orang ini harus diselamatkan. Fokus kalian bukan lagi di dunia
orang bikin kita sakit hati dari sini, bukan. Tapi fokus kalian, dia harus diselamatkan. Dia harus bertemu GOC. Dia harus ketemu dengan Pondok Daud Ministry. Saya cerita, saya ngerti Pondok Daud Ministry, saya tahu. Saya jarang, tapi saya tahu. Pondok Daud Ministry. Tuhan ada di situ, betul? Tuhan ada di sini, betul? Kenapa kalian banyak begitu? Karena Tuhan yang menentukan kalian di sini. Kalian semua ini kalau ditentukan Tuhan di sini, itu seperti puzzle. Tahu puzzle? Tahu? Yang disusun-susun itu loh. Disusun-susun. Waktu kalian keluar dari tatanan, waktu kalian keluar dari sini, padahal Tuhan tentukan di sini, seumur hidup kalian akan kehilangan satu puzzle, dan itu akan kosong. Makanya kalau Tuhan panggil di sini, hiduplah benar di sini. Jadi dampak di sini. Jangan keluar biasa di sini. Saya kasih lihat kalian. Di mana titik Tuhan menyerahkan? Masih panjang saudara, tenang aja. Jadi waktu Tuhan sudah turun, dia bertemu lagi dengan murid-muridnya, benar? Waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia mengerjakan keselamatan itu. Dia berbicara tentang kerajaan Allah bersama mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Dia bertemu dengan murid-muridnya sama seperti ini. Murid-muridnya dulu Yesus terangkan, betul? Tapi sebelum dia terangkan ada sesuatu yang dia. Yohanes 20:22. Ini kalian harus tahu. Kalian supaya kalian jadi anak muda yang tidak bodoh di luar sana, dipermainkan oleh suasana hati, putus cinta, kalian salahkan Tuhan, ya kan? Berkelahi dengan orang lain, kalian salahkan Tuhan, padahal kalian yang berkelahi. Janganlah gantikan Tuhan di hidup kalian. Kurang baik apa Tuhan? Nyawa aja dia kasih, masa kehidupannya dia tidak mau tolong? Benar? Amin. Bapak Ibu yang di belakang, nyawa aja dikasih, masa kehidupan kita tidak dia tolong, masa rumah tangga kita tidak tolong, nyawanya aja dikasih. Kurang baik apa Tuhan? Yohanes 20:22. Dan terimalah Roh Kudus. Orang banyak berpikir bahwa yang dia hembus ini Roh Kudus. Betul? Perhatikan ada kata "dan" di sini. Dan terimalah Roh Kudus. Dia sedang menghembus benih Kristus. Nanti saya kasih lihat kalian. Dia sedang mengembusi kata Paulus Roh Kristus, Spirit of Christ. Tapi kata Yohanes benih Kristus. Benih itu sifat Kristus yang dihembuskan. Kalian ingat gak sesuatu waktu dia mengembusi? Kalian ingat waktu Tuhan menciptakan manusia pertama? Apa yang dia lakukan? Dia membentuk mereka dan menghembusi. Inilah ciptaan yang berikutnya yang dia kasih. Adam yang pertama gagal, jatuh dalam dosa. Adam kedua lahir, yaitu Yesus Kristus. Dia menghembus kehidupan. Dia menghembus kualitas hidup. Kualitas hidup yang mana? Kualitas hidup yang menang di padang gurun. Itu yang dihembus dalam diri kalian. Iya. Jadi sekarang klonnya Kristus itu kita. Kita yang dinantikan oleh bangsa-bangsa sekarang, bukan orang lain. Kalian lihat nih, saya kasih lihat kalian. 1 Petrus 1:3. Supaya kalian lihat bahwa firman memanggil firman. Firman harus digenapi oleh firman. Firman harus diartikan oleh firman. Perhatikan. 1 Petrus 1:3, sudah? 2-3. Karena bukan dari benih yang fana, tetapi apa? Benih yang tidak fana, yaitu apa? Yang hidup di mana? Kekal. Perhatikan. Kalian dihembusi benih yang tidak fana itu lagi. Itu yang dia hembusi ke kalian yang kedua kali. Sifatnya dia hembusi ke kalian, dikasih ke diri kalian. Karena yang pertama diciptakan manusia seturut dan segambarnya, tidak setia. Kedua dia bikin kembali. Makanya dalam Roma 8 ayat 9 bilang
Perhatikan. Roma 8 ayat 9. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Melainkan jika memang roh Allah yang di dalam kamu. Tetapi jika apa? Orang tidak memiliki Kristus, roh Kristus, ia mengakui siapa? Kristus. Ini yang dihapuskan. Tidak memiliki roh Kristus. Roh Kristus ini bukan roh kudus, tapi sifat Kristus. Bagi Kristus. Sifat yang mana? Sifat yang menang tadi. Amin. Dia kan menang di padang gurun, kan paham? Dia menang di padang gurun, dicobain. Dia setia. Dia lakukan semua kehendak Tuhan. Dia tidak berdosa. Dia mati. Sifat hidup itu dia kasih ke orang, supaya orang punya sifat yang sama. Waktu kalian punya masalah, kalian bisa menang seperti Yesus. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Supaya kalian tidak diperbudak oleh dosa. Jangan lagi ada kata-kata begini, jatuh kita kenapa? Karena kita masih manusia. Manusia yang diciptakan Yesus itu begini. Luar biasa. Pak, bagaimana dengan saya jatuh? Percayalah. Datang kembali. Yesus itu tidak pernah tutup tangan untuk kalian. Selama kalian hidup, pintu itu tidak pernah ditutup. Amin. Tapi sekarang saya ingin sadarkan kalian, apa itu GOC? Generasi of Kristus itu apa? Perhatikan Galatia 4 ayat 6. Saya buka sama-sama kalian supaya kalian pahami. Dan karena kamu adalah anak, maka apa? Allah belum menyuruh siapa? Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kristus bukan roh anak. Roh Kristus adalah roh penginsyah dan penolong. Roh anak adalah roh Kristus, yaitu roh Yesus. Benar? Kenapa dibilang roh Kristus? Karena Yesus itu manusia perwujudannya. Dalam bentuk roh, dia adalah firman. Makanya dalam Kejadian bilang, pada mulanya ada siapa? Bapa, Firman, dan Roh. Firman telah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Paham ya? Sorry agak ini mungkin, tapi saya berdoa supaya kalian paham. Galatia 22 ayat 20. Baca sama-sama. 2, 3. namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi siapa? Aku sendiri. Kenapa bukan lagi aku sendiri? Karena roh itu sudah ada dalam diri kalian. Sifat itu sudah ada dalam diri kalian. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalian sudah paham di sini kalau ada Kristus dalam diri kalian. Kalian kalau paham ada Kristus dalam diri kalian, seharusnya tidak kalah lagi. Amin. Pulang dari retreat ini, hai anak-anak muda, saya berdoa ini terjadi di dalam setiap anak muda semua akan dibebaskan. Rise and shine. Kalian akan bangkit di kota Manado dan bersinar di kota Manado. Bagaimana cara mengalahkan maut? Bagaimana cara mengalahkan setan? Simple. Di mana ada anak-anak GOC, di situ setan takut. Amin. Ini adalah pasti profetik jawabannya. Rise and shine, dibilang bercahaya. Bagaimana menghilangkan gelap? Ada yang tahu? Nyalakan lampu, langsung hilang cahaya. Kalau kalian sudah membawa cahaya itu, dimanapun kalian berada, setan itu minggir. Sama seperti setan meninggalkan Yesus, lalu setan undur daripadanya. Katakan pakai nama kalian. Lalu setan mundur dari siapa? Katakan dengan kuat. Lalu setan mundur dari Rudi. Katakan nama kalian. Lalu setan mundur dari siapa? Katakan itu supaya setan benar-benar mundur. Setan itu gak punya kuasa.
Kalian itu punya kuasa yang besar sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Tuhan menetapkan kalian sejak semula menjadi anak-anak. Hei, namamu itu sudah ditetapkan sejak semula. Namamu sudah ditetapkan sejak semula. Makanya saya bilang, kalau sampai kamu keluar, akan ada part dari pasal itu hilang, dan selamanya itu akan kosong. Kenapa? Tuhan mau kerjakan kalian gak mau. Semua mau dikerjakan, amin. Angkat tangannya semua yang mau dikerjakan. Tuhan, aku berdoa lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengerjakan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ayolah anak-anak GOC, jangan lagi jadi anak yang kalah. Anak muda, ayo jadi teladan. Ketika kalian sudah tahu semua ini, ternyata Tuhan turun, Dia sudah kasih kunci ke saya. Iblis sudah tidak punya kekuatan, makanya Tuhan kunci itu sudah Tuhan kasih ke saya. Dia yang menang, kita lebih daripada pemenang. Yesus menang, kita lebih dari pemenang. Anda tidak akan pernah jadi pemenang, karena yang menang itu Yesus. Anda itu lebih daripada pemenang. Itu kehidupan Anda. Come on, semua bergairah, amin. Saya sangat bergairah hari ini. Saya tahu Tuhan surga melihat kita hari ini. Ingat, setelah kalian sudah sadar semua ini, satu hal tugas kalian yang kalian sadar. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Saya sedang tidak memberikan tugas kalian, Tuhan yang memberikan tugas kalian. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Semua lihat. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan siapa? Sang anak-anak Allah di neraka. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saya dinyatakan. Saya dinyatakan. Karena saya anak Allah. Itu identitas kalian. Kalian anak Allah. Kalian tidak lagi masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Hanya setan, perhatikan, hanya setan yang suka sebelum masa lalu kalian. Jadi kalau kalian ingat terus masa lalu kalian, kalian lagi ingat setan. Tuhan selalu membawa kalian ke masa depan. Hai Pondok Daud Ministry, aku menetapkan sebuah ketetapan kepadamu. Kamu akan menjadi dampak yang besar. Daripadamu akan tergoncang sampai tersisa yang tidak tergoncang. Pondok Daud Ministry, Tuhan benar-benar ada di dalam. Tuhan benar-benar ada di dalam. Kalau tidak ada Tuhan di sini, tidak akan terkumpul orang ini. Kalian adalah orang-orang. Kalian tahu waktu Gideon dikasih Tuhan prajurit untuk berperang, dikasih 3.000 lebih, tapi 2.000 lebih itu punya roh ketakutan. Tuhan tidak suka dengan orang yang ketakutan. Tuhan tidak suka dengan pendeta yang ketakutan membangun jemaatnya. Tuhan tidak suka dengan pelayan-pelayan yang ketakutan. Tuhan cinta dengan anak-anak yang respect kepada orang yang membangun kehidupannya. Tuhan cinta dengan orang yang mulai submit kepada gembalanya dan melihat gembalanya adalah orang yang bersyukur. Perhatikan hal ini. Tuhan tidak suka dengan kebodohan, ketakutan, tidak suka. Kalau Tuhan menetapkan kalian harus benar-benar hidup sebagai jemaat yang ditetapkan. Setelah Gideon disisihkan 1.000 orang lebih, kalian tahu apa yang terjadi? Tuhan menyaring lagi. Tuhan bilang, panggil mereka minum. Panggil mereka minum. Dan siapa yang minum seperti anjing, sisihkan mereka. Yang diambil ini sisa 300 orang. Dan mereka memenangkan peperangan. Saya berdoa spirit 300 orang Tuhan di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Spirit yang memenangkan sebuah kota. Ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turun atas kehidupan kalian. Hari ini tidak usah pusing dengan masa depan kalian. Tadi lagunya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jika ada Roh Kristus di dalammu, setan memandang kau sebagai Kristus. Dia akan melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, yang setiap kali dicobai kok tidak bisa ya. Cobain ini kok tidak bisa ya. Sampai iblis begini, maka iblis mundur daripadanya. Iblis bilang tidak usah dia sia-sia bikin lelah coba dia, cari yang di tempat lain dia. GOC, generasi of Christ, generasi Kristus. Sekarang sudah paham kenapa kalian disebut generasi Kristus? Karena apa? Ada Kristus di dalam. Saya kasih tahu kalian ya, Pastor Kiban tuh nggak suruh saya bicara, oh kasih tahu orang Kristus ada di dalam, enggak. Sebelum dia kasih saya tema, saya sudah siapkan ini. Tiba-tiba dia kasih saya tentang Kristus. Saya bilang, Tuhan yang kerjain. Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Saya melihat banyak hal di sini. Saya nggak tahu, saya lagi mengeluarkan hati saya di sini. Tuhan seperti pengen mengatakan sesuatu, tapi sebentar kita lihat. Banyak orang yang dipanggil Tuhan dengan spesifik. Kalian lihat ya. Perhatikan 1 Timotius 4 ayat 12. Waktu dibilang kita akan jadi teladan. Ketika kita mengetahui ini, kita akan jadi teladan. Kalian akan jadi teladan. Pendetamu tidak suruh lagi begini, so satu, so berdoa. Orang tuamu tidak boleh lagi so satu terus. Kalian tahu kehidupanku adalah Tuhan. Kehidupanku adalah Tuhan. Saya kemarin, tadi malam, minggu lalu dan tadi malam, saya sharing sesuatu ke anak-anak rohani. Kami sementara ibadah terus saya sharing. Dan tiba-tiba Tuhan gerakkan di atas saya pengen sharing juga. Kalian tahu doa Bapak kami? Kalian tahu doanya habis? Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, benar? Dan memperluas dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Oke, sebentar. Tahu tidak ada doa lebih luar biasa? Namanya doa Bapa kami. Daud selalu berdoa, Tuhan Kau kekuatanku, Engkau kalahku, Kau kekuatanku, Kau gunung batuku. Kita semuanya lihat ya luar biasa. Waktu kita lihatnya habis, kiranya Engkau pergi, kita mengikuti. Kita lupa ada satu doa yang diajari oleh langsung oleh Yesus. Namanya doa Bapa kami. Saya kasih lihat kalian sedikit dimensinya. Sorry kayaknya agak terlewat beberapa menit. Sorry ya, gak apa-apa. Bapa kami yang di surga. Tadi malam sebelum ini terjadi, saya itu biasanya begini. Bangun tidur. Waktu bangun tidur, kebiasaan saya setiap hari. Sebelum saya bangun, saya langsung bahasa roh sekitar 30-40 menit di tempat tidur. Saya berbahasa roh. Itu sebelum melakukan apa-apa, masih di tempat tidur sementara posisi tidur. Dan saya bangun. Tiba-tiba satu momen malam-malam, saya cuma pakai singlet, celana pendek, habis ngurus kerjaan. Saya duduk di kursi, terus saya begini. Oh Tuhan, makasih Tuhan. Tiba-tiba ada suara yang bilang gini, hei, aku ini Tuhan. Saya kaget dan saya mulai merinding. Tahu Tuhan bilang apa? Saya ini Tuhan. Sekali-sekali datanglah, anggap saya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya pemandangan. Kalau hari ini ada gubernur datang sini, apakah kalian mau pakai singlet? Kalau presiden datang, mau tidak datangi dia dengan singlet? Saya langsung masuk kamar, saya ganti baju bagus. Ini sebetulnya malam, saya pakai celana bagus dan saya mulai berlutut. Saya begini, Bapa kami yang di surga. Waktu saya bilang Bapa kami di surga, saya melihat bayangan surga waktu itu. Saya membayangkan surga, dikuduskan namamu. Saya mulai nunduk. Kenapa?
Saya melihat Bapa yang kudus. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Waktu saya bilang begitu, di surga itu tidak ada penyakit, di surga itu tidak ada perkelahian, di surga itu tidak ada satupun masalah. Saya langsung berpikir freedom, tidak butuh lagi masalah. Datanglah di seperti. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalian pikir itu makanan? Kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran. Amin. Berikanlah hari ini makanan firman yang secukupnya. Dan ampuni kami, ampuni saya seperti saya mengampuni. Waktu saya bilang begitu, muncul semua muka-muka musuh saya. Orang-orang yang menjelekkan saya, bilang saya sesat dan lain sebagainya. Itu muncul, saya mulai mengampuni mereka. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Waktu saya bilang gini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, saya langsung membayangkan begini. Jangan ada yang masalah yang datang. Jangan ada orang yang mau datang cari masalah. Kan Tuhan, saya minta jauh dari cobaan. Lepaslah kami daripada yang jahat. Lepaskan saya dari utang piutang, lepaskan saya dari pornografi, lepaskan saya dari makian, lepaskan saya dari mabuk-mabuk. Kenapa? Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena cuma Tuhan yang mampu melepaskan semua sampai selama-lamanya. Amin. Itulah esensi doa Bapa. Bukan orang ada bilang Bapak ini, Bapak disuruh mau datang kerja. Tuhan kalau ngajari sesuatu itu tidak main-main. Pernah kita pikirkan hal itu? Tak pernah main-main seperti itu. Ini akan terjadi sama GOC. Amin. Kalian siap? Katakan, ini akan terjadi sama saya. Lukas 10 ayat 17. Tinggal 2 ayat lagi. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Sudah dapat? Katakan, kita baca dengan kuat. 2-3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata apa? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami, kepada GOC. Kenapa? Demi namamu. Lanjut 18. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Aku melihat iblis jatuh seperti apa? Kilat dari langit. Kalian akan menjatuhkan iblis-iblis itu. Anak-anak GOC akan menjatuhkan iblis-iblis itu. Seperti kilat dari langit. Lanjut 19. Sesungguhnya Tuhan telah memberi kuasa kepada anak-anak GOC untuk menginjak ular dan kuasa untuk apa? Sehingga ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena orang yang takluk kepadamu. Tetapi apa? Kalian ini anak muda, anak kecil, anak muda yang dianggap remeh orang, tiba-tiba datang bilang gini. Orang datang sakit. Dalam nama Yesus sembuh, tinggalkan. Sembuh.